Shalom, perkenalkan nama saya Mariska Ratu Eda, NIM 2221042, Program Studi Agribisnis, Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah pasar monopoli, yang kedua pasar duopoli, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang keempat adalah pasar monopolistik. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Contohnya yaitu Pertamina, PDAM, dan PLN. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menimbulkan pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat memiliki skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, pasar monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu perusahaan saja. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Dan yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga atau price taker. Dan yang kelima, promosi masih kurang diperlukan. Selanjutnya adalah pasar duopoli. Pasar duopoli itu sendiri dikuasai oleh dua perusahaan, di mana terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Dan harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual, baik secara kesepakatan bersama ataupun tidak. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu bentuk struktur pasar di mana satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya, jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat banyak pembeli. Yang kedua, terdapat beberapa penjual. Yang ketiga, barang yang dijual homogen atau berbeda corak. Yang keempat, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya kuat. Dan yang kelima, umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Penilaian terhadap pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi. Dan yang ketiga adalah keuntungan perusahaan. Berikutnya adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan struktur pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual produk-produk yang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat,
masuk dalam industri relatif mudah. Dan yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat efektif, sangat aktif. Sekian hasil penjelasan dari saya. Terima kasih dan shalom.